teman-teman, jadi kita dari UIN Wali Songo Semarang ingin melaksanakan observasi terkait sistem akreditasi sekolah di SMP Negeri 30 Semarang. Yuk! Akreditasi merupakan sesuatu yang penting dalam dunia pendidikan, sebab dengan akreditasi maka akan diketahui sejauh mana institusi atau lembaga pendidikan dapat menyesuaikan dengan standar-standar tertentu. Sekaligus juga diketahui kekuatan dan kelemahan dari suatu institusi sehingga menjadi acuan untuk perencanaan dan pengembangan. Dalam hal ini, ada beberapa aspek yang dapat dilihat sebagai indikator dan standar. Untuk mengetahui hal tersebut, salah satu langkahnya adalah dengan wawancara terhadap pihak-pihak yang bersangkutan. Berikut merupakan hasil wawancara dari guru, kepala sekolah, dan siswa. Bagaimana pelaksanaan dan evaluasi kegiatan ekstrakurikuler serta apa dukungan dari sekolah, orang tua, masyarakat terhadap prestasi siswa? Ya. Jadi kegiatan ekstrakurikuler kita bermacam-macam kegiatan, dari ada yang seni, ada yang olahraga. Dari kegiatan itu yang sekolah yang wajib itu adalah pramuka dan yang kelas 78 BTA. Jatuh besar Quran itu kelas 78 itu wajib. Terus kegiatan yang pilihan, ya, jadi yang wajib itu pramuka sama BTA. Yang pilihan itu ada paskibra, ada gapsimo silat, ada karate, terus ada basket, ada voli, ada apa itu futsal. Terus yang seni itu ada tari, ada PR, ya, itu macam kita. Jadi kalau kegiatan ekstra, memang kalau kegiatan ekstra yang di sini, di situ kalau yang pilihan, jadi terserah anak mau milih apa. Jadi kemampuannya di seni ya milih seni. Kalau senang olahraga itu olahraga, kalau senang paskibra ya paskibra, senang kesehatan di PMR. Terus kalau kegiatan itu kan sering ada lomba-lomba. Nah kalau lomba itu timnya kita juga kolaborasi dengan orang tua kita panggil tim ini, putra putrinya akan lomba. Jadi orang tua akan menyupport kegiatan dari lomba itu. Karena kalau kita mengandalkan dari biaya dari negara, jelas tidak memungkinkan, masih kurang. Sehingga misalnya bisa kegiatannya di mana, itu orang tua kita juga membantu kita dalam pendanaan maupun support motivasi bagi anak-anak. Terus kalau ekstra, memang setiap ekstra Bapak Ibu guru di sini ada yang mendampingi. Jadi ada pelatih dan kita ada pendamping dari sekolah. Kira itu. Menurut Bapak, apakah sarana dan prasarana di sekolah yang digunakan sebagai strategi meningkatkan mutu pembelajaran? Jikalau iya, bagaimana tingkat antusias dari siswa dan implikasinya terhadap hasil belajar? Kalau kita lihat, kalau sarana prasarana di sini kita sudah lengkap. Dari lab, kita untuk lab IPA juga ada, di lab komputer kita juga punya 3 ruang, di perpustakaan juga nyaman, di berbagai lab tadi jelas. Kalau kita lihat Semarang kan panas, Semarang panas, untuk berbagai ruangan yang sebutkan tadi sudah menggunakan pendingin sehingga anak-anak nyaman untuk bermain ataupun membaca ataupun masuk ke lab. Ya. Terus kalau yang di kelas, kelas sudah juga ada kipas angin untuk mendukung anak-anak nyaman di kelas. Ya. Dari kegiatan anak nyaman, otomatis nanti dia belajarnya akan nyaman. Belajar nyaman, otomatis nanti hasilnya juga akan lebih meningkat. Jadi itu kita harapkan seperti itu. Kemudian yang satu lagi Bapak, ini pengembangan strategi, metode dan media pembelajaran seperti apa yang menjadikan siswa itu belajar efektif, aktif, dan menyenangkan? Kalau metode itu memang banyak sekali, ya, metode ada PBL, ada macam-macam. Jadi kalau kita Bapak Ibu guru sesuai dengan modulnya, Bapak Ibu guru sudah ada model pembelajarannya yang sudah direncanakan di awal tahun pelajaran, di awal tahun semester. Bapak Ibu guru sudah menyiapkan, oh saya nanti model pembelajaran seperti ini.
Untuk bagaimana kedisiplinan siswa di situ dalam berpakaian, dari pakaian keseharian kayak Senin, hari Selasa, hari Rabu, dan juga berpakaian olahraganya ada disiplin atau masih ada yang kalau di sekolah kita alhamdulillah sih sudah disiplin, cuman memang kalau pas upacara hari Senin itu kan ada beberapa anak itu yang masih belum lengkap gitu loh. Kalau Senin itu kan baju OSIS harus lengkap, sepatu, dasi, ikat pinggang, sepatu warna hitam, topi, terus kaos kaki gitu. Cuman ada beberapa anak yang kadang nggak pakai topi, nggak pakai dasi gitu, tapi mereka pasti akan barisannya akan disendirikan dari teman-teman yang lain, dan itu juga pasti akan mendapat pengarahan dan catatan dari BK supaya untuk hari-hari berikutnya tidak. Baik, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana partisipasi siswa dalam kegiatan ibadah? Contohnya mungkin bisa, atau sebelum memulai belajar itu ada doa terlebih dahulu, atau kalau di kita tiap pagi itu ada pembiasaan tiap pagi itu adalah doa bersama dipimpin oleh siswa melalui sentral, lalu ada pembacaan Pancasila, terus visi SMP 30 dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lalu kalau misalnya setiap istirahat kedua itu istirahat kedua itu kita 45 menit karena juga untuk ibadah sholat zuhur. Lalu kita juga ada kegiatan Jumat religi. Jumat religi itu bagi yang beragama Muslim, ada kita baca Asmaul Husna bersama-sama atau mendengarkan tausiah dari Bapak Ibu guru. Tapi kalau yang beragama non-Muslim itu di ruang agama berdoa bersama. Atau misalnya seperti ada hari-hari besar keagamaan kemarin seperti Maulid Nabi, itu kita ada kegiatan yang besar juga, mengundang kayak pembicara dari luar untuk yang agama Muslim, untuk yang agama Kristen dan Katolik, mereka berkegiatan di luar sekolah, ke Gua Maria atau ke tempat ibadah mereka. Dalam proses pembelajaran, apakah ditekankan terkait kegiatan literasi membaca dan menulis? Misalnya itu jam atau tempat khusus untuk membaca, atau mungkin kegiatan untuk menulis karya tulis siswa? Kalau kegiatan literasi kita ada Mbak, jadi kayak kita tuh setiap Jumat itu kan ada kegiatan dibagi, Jumat sehat, Jumat religi, Jumat bersih seperti yang hari ini, terus kadang juga ada Jumat literasi. Tapi kalau literasi itu nggak harus tiap Jumat sih, mungkin bisa dengan hari-hari yang lainnya. Atau misalnya seperti ini kan bulan Oktober ini kan bulan bahasa ya, jadi kita nanti mau ada kegiatan untuk pembuatan dan pembacaan puisi buat anak-anak secara serentak gitu, tapi memang belum terlaksana, mungkin minggu-minggu ini atau minggu depan gitu. Terus kalau kegiatan literasi sendiri dan menulis biasanya di pelajaran bahasa Indonesia itu kadang kita ada seperti kegiatan nonton. Waktu itu kita hari apa itu nonton bersama di XX1, nonton film Buku Harianku, itu satu sekolahan. Tapi setelah itu anak-anak ditugaskan untuk membuat resensi, sinopsis dan juga refleksinya mereka terhadap film tersebut gitu. Nah, selain itu juga siswa-siswa kelas 7 atau kelas 8 itu kayak satu kelas buat puisinya itu dibukukan kayak antologi puisi. Nah, buku itu ada di perpustakaan SMP 30. Jadi nanti kalau misalnya jenengan pas mau keliling, mau lihat-lihat, itu juga hasil karya siswa ada di situ. Gitu. Pertanyaan juga, mungkin kedisiplinan di siswa sekitar sini itu berpakaian seragam sekolah itu gimana Pak? Dari kita sebagai siswa, pemakaian seragam sehari-hari itu mungkin sudah ada tata tertibnya, dan tatanya bagaimana untuk menggunakan seragam OSIS, batik seperti apa dari atas sampai bawah. Kemungkinan masih ada anak yang melanggar tersebut, tapi tidak sebanyak itu, dan itu pun yang melanggar pun juga nanti dapat bimbingan dari konseling gitu, dari BK buat kan harus seperti ini gitu. Tapi di SMP 30 sepertinya tidak ada yang melanggar dari pemakaian seragam tersebut. Jadi semuanya sesuai dengan ketentuan yang ada gitu. Apakah ada pemanfaatan TIK atau teknologi di sekolah gitu buat
membantu melengkapi sumber belajar dan media pembelajaran. Oke Kak, kemarin itu kita barusan melaksanakan kegiatan P5. P5-nya itu bertema tentang teknologi dan rekayasa. Nah, di dalam pembelajaran tersebut, P5 itu kan termasuk juga pembelajaran, bagian dari pembelajaran. Nah, siswa itu memanfaatkan smartphone sebagai media untuk mereka mengerjakan tugas-tugas P5. Kemudian juga ada pemanfaatan TIK itu lab komputer juga. Itu biasanya digunakan untuk kita belajar informatika. Nah, kebanyakan itu yang sering kita gunakan media cuma HP gitu, karena HP itu kan sebagai sarana pembelajaran. Kalau di 30 biasanya buat searching informasi, kemudian mengerjakan kuisis, mengerjakan Google Form. Dan kalau di lab komputer itu kita belajar informatika tentang bilangan biniar, terus tentang pembuatan CV lamaran, pembuatan undangan. Itu biasanya kita menggunakan komputer dan dipandu oleh guru informatika. Mungkin pertanyaan yang terakhir, layanan BK atau bimbingan konseling gitu buat pengembangan siswa pribadi itu gimana? Kalau pembelajaran bimbingan konseling itu setiap kelas mendapatkan waktu 1 jam. Nah, tugasnya bimbingan konseling itu biasa yang kita dapatkan itu mereka tidak hanya sekedar memberikan materi, tetapi mereka juga memantau apa sih yang sedang dialami siswa tersebut. Jadi mereka juga memantau semua aspek dari kitanya sendiri, kemudian siswanya itu bagaimana. Terus bimbingan konseling juga biasanya memonitoring tentang kitanya. Jadi mereka tidak hanya sekedar memberikan materi tentang pembelajaran, misalnya pembelajaran yang ada di lingkungan sekolah, tetapi mereka juga selalu memantau keadaan kita. Misalnya mereka biasanya memberikan Google Form, sebuah link itu isinya berupa tentang pertanyaan-pertanyaan yang mengandung kepribadian kita. Kita sedang kenapa, terus kendala kita apa, ada masalah apa. Jadi benar-benar bimbingan konseling itu selalu ada untuk siswa-siswanya, selalu terbuka gitu. Jadi teman-teman di sekolah SMP Negeri 30 Semarang sudah menggunakan teknologi yang canggih seperti pohon yang diberi barcode dan semisal ini di scan, hasilnya seperti ini.